Shalom, kembali lagi di Devotion. Ini terakhir di bulan Oktober. Tenang, bulan depan masih ada, makanya subscribe supaya nggak ketinggalan nih. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu jangan kecewa dengan Tuhan. Seperti yang ada di 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai yang ke-15. Banyak orang berkata bahwa nasib seseorang seperti berada di roda, kadang itu di atas, kadang itu di bawah. Nah, ini pada saat orang merasa bahwa hidupnya di dunia ini ada dalam kekuasaannya, semuanya seperti bisa dibeli. Tapi pada saat orang hidup di bawah, terasa hidup itu tidak ada artinya. Orang yang merasa hidup tidak ada artinya adalah orang yang putus asa. Orang yang putus asa seringkali mempunyai keinginan untuk cepat mati. Dan tidak jarang keinginannya itu dilakukannya, yaitu dengan cara mati, bunuh diri. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh melakukan hal seperti itu, karena kita punya Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita. Hal-hal apa aja sih yang membuat orang menjadi putus asa dan punya keinginan untuk mati? Yaitu kecewa dengan Tuhan. Seperti yang ada di 1 Raja-Raja 19 ayat 1, 2, 9 sampai yang ke-14. Dan ini ada ciri-ciri dan akibat orang yang kecewa dengan Tuhan. Yang pertama itu ketakutan, seperti yang ada di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, seperti yang ada di 2 Timotius 1 ayat 7. Iblislah yang sering meneror kita dengan berbagai macam cara untuk mengontokkan iman kita, karena pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Memang awalnya itu tidak terasa, seperti mungkin yang pernah dirampok orang atau dimaling orang. Biasanya mereka itu melakukan secara lihai itu, lihai, kayak tangannya terlatih. Hanya dengan 2 jari ini aja dia bisa ambil HP yang ada di kantong seseorang tanpa orang itu menyadari. Maka itu iblis pun pasti kan jauh lebih hebat kan daripada si maling itu. Ini bukan untuk mengglorifikasi iblis, ya. Nah, ini apa yang biasanya dicuri, ya, yaitu mencuri sukacita dan damai sejahtera, membunuh iman dan membinasakan roh kita. Nah, ini sikap apa yang perlu kita lakukan, yaitu tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Seperti yang ada di Mazmur 56 ayat 4-5 dalam bahasa sehari-hari. Waktu aku takut, aku berharap padamu. Aku memuji Allah karena apa yang Ia janjikan. Aku percaya kepadanya, maka aku tidak takut. Manusia tidak berdaya terhadapku. Firman yang dijanjikan itu apa? Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang kedua itu menyendiri, seperti yang ada di Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak setiap pertimbangan. Maka itu jangan suka menyendiri. Makanya di beberapa gereja itu selalu digaungkan supaya setiap jemaatnya itu ikut dalam komunitas dalam gereja itu, supaya hidupnya itu tidak sendiri, tidak merasa sendiri, tidak merasa kesepian. Dan kalau ada masalah, ada yang menguatkan, gitu. Maka itu di Pengkhotbah 4 ayat 9-10 itu dikatakan bahwa
berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena jika seseorang menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka, karena kalau mereka jatuh, yang seseorang akan mengangkat temannya. Tapi why orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya? Wah, ini kayaknya maksudnya di sini tuh ya kayak kasihan gitulah mungkin. Ya tuh, kayak kasihan gitulah ya. Sebentar, carikan dulu coba. Kalau wah itu apa lebih tepatnya? Masanya takut salah. Kalau salah kan menyesatkan banyak orang. Gitu kan. Kalau salah kan menyesatkan banyak orang. Sebentar. Kalau salah kan menyesatkan banyak orang. Ada di Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Ya gak sedikit masalah. 4 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 ya. Sepertinya ya memang kalau di bahasa Inggris itu kan pakai kata pity. Kalau di bahasa Ibrani itu pakai i, cuma pakai i satu huruf, kayak mungkin i gitu, tapi kayak aduh. Nah, sebenarnya artinya aduh gitu ya, tapi aduh orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain, atau bisa juga sayangnya. Nah, kayaknya lebih tepat pakai tetapi sayangnya orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Di Yeremia 17 ayat yang 5 dikatakan, terkutuk orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, ini sikapnya apa yang harus dilakukan di Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang ketiga, yaitu tidak bergairah atau tidak bersemangat. Ini saya beri ada di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-6. Ini ada di ayat 17 ayat 1. Semangatku patah, mukutlah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Lalu di Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22 ini kata ayat yang sangat populer, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan ini sikap apa yang harus kita lakukan? Yaitu di Amsal 18 ayat 14a, yaitu orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Caranya dengan apa? Memberikan beban kita kepada Tuhan Yesus. Nah, ini kenapa sih kita terus memberikan beban kita kepada Tuhan Yesus? Yang pertama di Matius 11 ayat yang ke-28, ayat yang sangat populer. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat-berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan ini berupa pares, itu damai sejahtera dan sukacita. Seperti orang yang berhutang itu dibebaskan dari utangnya. Terus ada di Mazmur 442 ayat yang ke-4a yang berkata, karena semangatku lemah lesu dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Terus yang terakhir, itu apa? Yang ciri-ciri dan orang yang kecewa dengan Tuhan, yaitu tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
seperti yang ada di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15. Pergilah dan balilah ke jalanmu. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Yunus. Dia diminta pergi ke Niniwe, tapi dia perginya ke Tarsis. Sikapnya apa yang kita harus lakukan, yaitu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadangkala cara Tuhan itu tidak bisa kita pahami. Karena apa tujuan? Karena tujuannya untuk melihat namanya, seperti yang ada di Keluaran 14 ayat 1 sampai ayat 14. Nah, ini di ayat yang kedua dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik dan berkemah di depan Fi-hahirot, di antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, ini apa janji Tuhannya? Ada di ayat 13 dan ayat yang 14. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, ini memang konteksnya memang kan berkata masalah orang Mesir bawa banyak senjata. Orang Israel kan nggak punya senjata apa-apa. Ini akan melihat laut Tebrauto jalan keluar. Berbahagialah siapa orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, nyimpan dalam hatinya, renungkan dalam hidupnya. Ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian